Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Garajudin Mansur di sini. Jadi kali ini kita akan membahas soal terkait sudut ya. Oke, jadi soal pertama, berdasarkan gambar berikut, nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah. Jadi di sini pertanyaannya tentang nilai X, Y, dan Z yang berturut-turut. Oke, dia soal pilihan ganda. Kemudian di sini ada gambarnya. Oke, gambar ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 garis. Jadi ada 4 garis di sini. Kemudian X ini X, ini Y, kemudian ada Z. Masing-masing mau dicari nilainya. Oke, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita mau menentukan dulu nilai X ya. Nilai X. Untuk menentukan nilai X, kita harus mencari sudut yang lain yang diketahui nilainya, yang berdekatan atau yang berhubungan dengan nilai X. X di sini dia punya hubungan dengan 83 derajat sebelahnya. Ini bagian atasnya. Hubungannya adalah saling berpelurus. Oke, betul, saling berpelurus. X dan 83 saling berpelurus, maka X jika ditambahkan dengan 83 derajat hasilnya harus 180 derajat. Oke, jadi kita bisa menuliskannya seperti ini ya. X. Oke, tunggu dulu. X jika dijumlahkan dengan 180 derajat hasilnya harus bukan ya. X ditambah 83 derajat ya di sini. Oke. X ditambah dengan 83 derajat hasilnya harus 180 derajat. Oke, hasilnya harus 180 derajat. Oke. Alasannya itu karena X dan 83 derajat itu adalah dua sudut yang saling berpelurus. Oke, sementara kita tahu bahwa sudut yang saling berpelurus itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Oke, selanjutnya kita bisa proses ini sehingga kita bisa mendapatkan nilai X. Jadi X di sini sama dengan 83 derajat kita hilangkan dengan mengurangkan sebelah kiri ini. Jadi ini sebelah kiri ya. Jadi ini sebelah kiri ini sebelah kiri ini kita kurangkan dengan 83 derajat sehingga 83 derajatnya hilang. Nah, maka yang sebelah kanannya kita juga kurangkan dengan 83 derajat. Nah, sehingga X sama dengan, kan 83-nya sudah kita hilangkan. Maka sini tersisa X. Sementara yang sebelah kanan kita belum kurangkan 83 derajat, jadi 180 derajat. Oke, 180 derajat kita kurangi dengan 83 derajat. Oke, kita kurangi dengan 83 derajat. Nah, sehingga X itu sama dengan 180 dikurangi 83 itu adalah 97 derajat. 97 derajat. Sehingga kita dapatkan nilai X itu adalah 97 derajat. Jadi kalau pilihan gandanya itu ini sudah tidak termasuk ya. Oke, sudah tidak termasuk. Tersisa di sini A, B, C. Oke, selanjutnya kita sudah mendapatkan nilai X. Kita lanjut mencari nilai Y. Oke, kalau kita perhatikan Y ini sudut yang berdekatan dengan Y itu 115 dan 75 derajat. Namun Y dan 75 derajat itu dia tidak punya hubungan yang bisa kita jelaskan bahwa besarnya berapa.
Karena garis yang terhubung antara yang 75 dan Y itu adalah garis yang berdiri ini, oke? Garis yang berdiri. Oke. Garis yang berdiri ini dia memotong dua garis. Oke, ini garis yang pertama, garis yang kedua yang dipotong. Namun kedua garis ini dia tidak sejajar. Tidak ada simbol sejajar. Karenanya kita tidak bisa menggunakan hubungan antara Y dan 75 derajat. Karena dia di sini dia tidak punya hubungan yang jelas. Tidak punya hubungan yang jelas ya. Kayak hubungan tanpa status. Oke, sehingga kita tidak menggunakan hubungan antara Y dan 75. Tapi yang kita gunakan adalah hubungan antara Y dan 115 derajat. Oke, ini hubungannya apa? Ini saling. Oke, benar. Jadi Y dan 115 derajat di sini dia hubungannya saling bertolak belakang. Jadi Y dan 115 derajat itu dia saling bertolak belakang. Jadi Y itu besarnya sama dengan 115 derajat. Oke, alasannya karena Y dan 115 derajat itu dia saling bertolak belakang. Nah, sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan nilai Y. Jadi di sini Y itu harus 115 derajat, maka yang A ini juga bukan termasuk jawaban. Sekarang tinggal pilihan antara B dan C. Oke. Oke, selanjutnya kita mencari nilai Z ya, nilai Z yang kita mau cari. Nah, mencari nilai Z di sini. Oke, ini penghapusnya. Oke, kita mencari nilai Z ya, nilai Z. Sekarang kita lihat cari hubungan Z dan sudut yang diketahui. Z di sini yang berdekatan dengan S yang mempunyai hubungan itu adalah 75 derajat. Di Z dan 75 derajat itu dia punya hubungannya adalah saling, oke benar, saling bertolak belakang. Sama tadi dengan Y. Sehingga di sini Z juga besarnya 75 derajat. Oke. Jadi Z itu besarnya Z di sini. Oke, Z. Kecil sekali. Z di sini. Z besarnya sama dengan 75 derajat. Oke, Z besarnya sama dengan 75 derajat. Alasannya karena Z dan 75 derajat itu saling bertolak belakang. Oke, Z dan 75 derajat ini hubungannya dia saling bertolak belakang, sehingga kita sudah mendapatkan nilai X 97 derajat, nilai Y 115 derajat, dan Z itu 75 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, jawaban yang benar adalah B karena Z di sini adalah 75 derajat. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut X adalah, jadi pertanyaannya besar sudut X di sini yang ditanyakan. X ditanyakan. Untuk menjawab soal ini, pertama kita lihat dulu. X di sini dengan 120 derajat, dia hubungannya apa? Ini kan jauh nih. Dia sebenarnya tidak punya hubungan
tidak punya hubungan secara langsung. Jadi dia tidak punya hubungan secara langsung. Namun kita bisa melihat bahwa 120 derajat ini dia dibentuk oleh perpotongan dua garis yang sejajar dan sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis. Dipotong dua garis sejajar, dibentuk oleh dua garis yang sejajar, dipotong oleh sebuah garis. 120 derajat ini dia punya hubungan dengan sudut yang di bawah ini. Hubungannya dia adalah saling sehadap. Di 120 derajat dan sudut yang di bawah ini saling sehadap. Katakanlah kita sebut saja di sini dia itu Y ya. Y. Oke. Y dan 120 derajat itu dia saling sehadap. Sudut yang saling sehadap besarnya sama. Jadi Y itu, kita tadi memisalkan itu, Y itu sehadap, sehadap dengan sudut 120 derajat. Jadi dia sehadap. Nah, sudut sehadap. Oke. Sudut sehadap besarnya sama. Oke, sudut sehadap besarnya sama, sehingga besar sudut Y di sini juga 120 derajat. Oke, besar sudut Y juga 120 derajat. Oke, sehingga untuk mencari nilai X di sini, kita gunakan hubungan antara X dan 180 derajat, 120 derajat sudut sebelahnya. Hubungan antara X dan sudut sebelahnya ini dia saling berpelurus, saling berpelurus. Kenapa bisa kita katakan bahwa dia saling berpelurus? Ini kita lihat di sini. Ini dia membentuk garis lurus. Jadi perpotongan atau jumlah dari sudut X nih dan sudut sebelahnya itu dia membentuk garis lurus. Maka X di sini dan 120 derajat yang Y tadi kita simbolkan itu dia saling berpelurus, sehingga kalau dijumlahkan X dan 120 jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi kita bisa menuliskan bahwa X ketika kita jumlahkan dengan 120 derajat, oke, besarnya itu harus 180 derajat. Oke, selanjutnya X kita sama dengan 120 derajatnya kita hilangkan. Jadi 120 derajatnya ini kita hilangkan di sini, yang sebelah kiri tujuannya menghilangkan ini supaya tersisa X sendiri. Tersisa X sendiri. Nanti kita dapatkan X sama dengan berapa. Ini menghilangkan 120 derajat harus dikurangkan dengan 120 derajat. Jadi 120 derajat dikurangi 120 derajat hasilnya adalah 0. Sehingga di sebelah kanan ini, di sebelah kanan ini juga kita kurangkan dengan 120 derajat. Oke, kita kurangkan X sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 120 derajat. Biasanya bahasa mudahnya itu kita katakan bahwa 120 derajatnya kita pindahkan di sebelah kanan. Sebelah kanan ya, dia positif berubah jadi negatif, atau ketika dia dijumlah maka di sini pindah dengan dikurangi. Oke. Selanjutnya X X sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat hasilnya adalah 60 derajat. Sehingga kita dapatkan di sini besar X itu adalah 60 derajat. Oke, sekian untuk pembahasan kita kali ini. Kita ketemu lagi pada pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.